udah dikeluarkan open fire, tapi sekarang dua-duanya Incendio double kill. 1 lawan 1 di sini. Kita lihat Fans dengan B15 ya melawan Incendio. Kita lihat siapa yang bakal menang. 35 detik tersisa. Fans, lu mending mundur, tarik mundur, atau kita lihat di sini ASM ya, masih dengan ASM ya. Fans di fire. Sayang banget, pengen digocek tapi sakit banget ASM ya, Pak. Sakit banget, dan itu hip fire. Aduh, ini benar-benar Incendio 19 kill. Ini 19 rekor lagi. Halo semua, kembali lagi dengan gue Henov di Mobile Gaming Theory. Jadi ini adalah episode yang gue sangat excited ya buat bikinnya gitu ya, karena ini ada banyak insight dan pelajaran yang bisa diambil oleh komunitas CODM Indonesia dalam membangun strategi kalau mau di kompetitif. Jadi bener ya, akhirnya ada tim gitu ya yang bisa memanfaatkan kelemahan DG dengan sangat baik gitu ya, sehingga akhirnya DG kalah 3-0. Ini di luar dugaan sih ya, karena menurut gue susah gitu untuk bisa memanfaatkan kelemahan DG dengan dengan sangat sempurna gitu. Tapi ya itu terjadi gitu ya. Game 1 sama game 2 itu alasan kenapa dia bisa kalah itu mirip gitu ya. Walaupun nanti game 2 ada alasan yang beda, ada satu alasan yang beda. Nah, kemudian game ketiga alasannya beda jauh sama. Jadi 3 game itu harus dianalisis dengan baik. Nah, cuman hari ini nggak gue jelasin ya game ketiga karena apa. Dan game kedua kalian juga udah tahu karena apa ya, makro gamenya si DG memang belum sebaik yang lain gitu ya. Nah, tapi sekarang kita akan ngebahas tentang bab mikronya gitu ya, yang udah gua jabarin juga di video gue sebelumnya. Gue bilang DG tuh 80% juara dunia. Nah, 20% tuh nggak sedikit ya, 1/5 teman-teman. 20%-nya itu akan bisa jadi 100% ketika ada tim yang bisa memanfaatkan kelemahan DG dengan baik. Gue bilang kayak gitu di video sebelumnya. Nah, apa sih kelemahan DG? Salah satu kelemahan DG adalah draft senjatanya itu atau draft loadout-nya itu nggak sesuai atau nggak fit sama berbagai macam situasi gitu ya. Jadi dia nggak punya adaptive meta gitu. Gue cuma bisa ini, gue maunya ini, dan ini harus bekerja di berbagai map, berbagai mode game, dan berbagai situasi. Nah, mereka maunya kayak gitu. Dan itu udah terlihat dari sejak zaman Major gitu ya. Memang DG kelemahan terbesarnya di sana gitu. Dia nggak punya skema yang berbeda untuk kondisi yang berbeda gitu. Jadi play card-nya masih sedikit lah kondisinya gitu. Nah, sayangnya kondisi ini dimanfaatkan dengan baik sama DVT dalam mode hardpoint dan SND-nya gitu ya. Nah, makanya gue akan jelasin gini teman-teman prinsipnya. Dalam competitive scene atau dunia pro ya, kalau misalnya kita ngomong kita ngomong public gitu ya, kita ngerank, kita apa segala macam, ya memang main HG40 aja cukup gitu. Itu bisa mengantarkan kita nyampe leaderboard gitu. Kita main shotgun doang, main HG40 oke segala macam. Tapi ketika kita bicara tentang kompetitif ya, apalagi nih udah masuknya level regional, level World Championship bentar lagi, itu draft weapon itu artinya komposisi senjata di dalam tim kita tuh apa aja yang dipakai. Draft weapon itu akan menentukan kemenangan bahkan sebelum gamenya dimulai. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena secara skill itu udah 11-12 gitu. Semua player jago di ranah global atau regional turnamen gitu ya, itu udah jago semua gitu. Nah, makanya yang membedakan itu di draft gitu. Kita ngedraft senjatanya kayak gimana gitu. Kalau di mobile itu draft hero-nya, draft champion-nya gimana. Nah, kalau di FPS mobile FPS mobile ini draft senjata itu udah menentukan siapa yang akan menang gitu. Jadi kemampuan kita membaca meta, kemampuan kita membaca patch itu menjadi penting banget gitu ya. Nah, sayangnya lagi draftnya DVT itu jauh banget lebih baik daripada draftnya DG, draft senjatanya. Dan yang lebih sangat disayangkan lagi, draftnya DVT udahlah lebih baik dan lebih fit sama kondisi gamenya. Ternyata itu juga adalah draft yang secara natural mengcounter draft senjatanya DG. Kayak gitu. Nah, maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya gini teman-teman.
Jadi sejak era Gunsmith ini, sejak eranya Gunsmith, itu apa namanya, senjata itu udah bukan lagi senjata meta ya. Itu bukan lagi 1-2 senjata. Ini saking bagusnya Gunsmith gitu ya, dia bisa bisa nge-upin banyak senjata gitu. Terutama senjata-senjata non SMG. Jadi Gunsmith itu bisa mengobati hal-hal substansial yang bermasalah pada AR, yang bermasalah pada sniper rifle, gitu, yang bermasalah sama LMG gitu. Itu dia bisa obatin tuh, yang bermasalah sama SG. Tapi Gunsmith itu belum bisa mengatasi permasalahan substantif pada SMG. Gitu. Makanya nanti SMG yang benar-benar viable dipakai itu cuman HG40, GKS dan Kiki 9. Dan gue ngomong kayak gini, yang bisa dipakai itu dalam konteks turnamen ya teman-teman ya, bukan konteks apa namanya publik gitu, bukan konteks anak-anak komunitas yang main ngereng atau main quit match happy sama teman-teman ya, enggak, gue nggak bilang itu. Nah, makanya gitu ya, makanya dengan banyaknya senjata yang secara substansial itu bisa diatasi gitu ya. Contoh kita buka loadout AK-47 ini. Lihat mobility-nya. Mobility-nya ini bisa lebih tinggi dari banyak banget ROS, SMG bahkan. Udah kebayang ROS, SMG langsung ROS. Karena ROS benar-benar senjata favorit gue ya, salah satunya dulu. Sekarang senjata favorit gue AK-47. Jadi mobility-nya itu bahkan bisa lebih tinggi dari apa namanya banyak senjata SMG itu ya. Sehingga dia nggak bisa lagi dibilang senjata berat. Bahkan kecepatannya itu bisa ya bisa ngebut tanpa lightweight bahkan gitu. Ini jadi hal yang penting juga gitu ya untuk dijadikan pertimbangan gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak, lihat tuh. Bang, tapi itu kontrolnya sampai merah, Bang. Ya, ini nanti itu ada penjelasan di lain video lah ya. Intinya adalah senjata ini viable gitu. Nah, jadi dalam meta sekarang gitu ya, sejak ada Gunsmith, senjata itu dibagi jadi 3, teman-teman. Jadi senjata meta itu. Ada namanya FKW, ada namanya BDW, ada namanya FAIR gitu ya. Nah, jadi nggak cuman satu senjata doang. Wah, yang meta apa nih, Bang? HG40? Enggak gitu ya. Nah, HG40 itu masuknya ke senjata FAIR. Kenapa dia masuk senjata FAIR? FAIR itu apa, Bang? FAIR itu adalah versatile, teman-teman. Versatile itu adalah senjata yang bisa dipakai ya, bisa dipakai di hampir berbagai situasi karena saking balance-nya senjatanya. Contoh misalnya zaman dulu itu senjata yang paling bisa dipakai berbagai situasi apa, Bang? Paro, terus ROS, terus Cordite, apalagi itu. Banyak lah ya yang waktu itu rame gitu dipakai sama pro player karena dia versatile. Gitu. Nah, sekarang versatile aja nggak cukup, teman-teman. Versatile aja nggak cukup. Gitu. Kita butuh, misal, contoh, senjata FKW. Kenapa kita butuh FKW? Ya karena ketika kita masuk nge-rush gitu ya, ketika kita mau memberikan pressure ke lawan gitu ya, kita tuh butuh, kalau dalam tanda kutip ya, assassin gitu. Masuk, beresin, cabut, masuk, beresin, cabut gitu. Yang membuat dia tuh nggak kalah threat, apa namanya, ya threat damage tuh nggak kalah gitu. Ketika dia apa namanya bertukar peluru gitu ya dengan musuhnya, dia nggak kalah, dia masuk, hajar, keluar. Nah, itulah yang namanya FKW atau fast killing weapon. Nah, untuk di meta sekarang fast killing weapon itu tinggal 2 tipe senjata, SG sama pisau. Pisaunya terserah mau yang mana, SG-nya terserah mau yang mana, dia masuk FKW. Asal lu latihan dengan jam terbang tinggi, maka lu pasti jago. Kayak gitu. Nah, kalau apa namanya versatile weapon gitu ya, dia jarak dekat bagus, jarak menengah bagus, jarak jauh cukup bagus, tapi ketika dia di jarak yang sangat dekat, dia nggak bisa nge-instan musuhnya sebagus FKW. Makanya tetap butuh FKW gitu. Jadi bukan sekarang meta SG, sekarang meta ini. Enggak, meta itu mengacu sama strateginya, dan dari strategi tersebut, dia ada draft weaponnya, ada draft senjatanya. Ada FKW, ada BDW, ada si FAIR tadi gitu, atau versatile. Nah, BDW itu apa, Bang? Nah, BDW itu adalah kondisi gini, teman-teman.
kadang kita butuh ngeinstan lawan, tapi mapnya itu nggak cocok untuk dipakein senjata FKW. Misal mapnya map open gitu ya, yang patahannya sedikit, yang membuat SG itu jadi tryhard banget lah gitu. Nah, makanya kita butuh senjata dengan burst damage weapon gitu, dengan burst damage yang tinggi. Bukan burst weapon ya, burst weapon itu jenis senjata teman-teman, kayak Paro, Cikom, M16 itu burst weapon. Nah, yang gue bilang di sini adalah burst damage. Jadi damage-nya itu tinggi sekali gitu. Nah, BDW itu ada 3 tipe. Gue nggak jelasin semua. Gue cuma mau jelasin tipe 1. Gitu ya, jelasin tipe 1. Nah, BDW tipe 1 itu kayak gini, teman-teman. Coba kita lihat statistiknya ya. Lihat AK-47. Damage-nya 48. Damage-nya 48. Ini tinggi banget kalau dibandingin sama teman-temannya yang lain. Contoh, kita lihat ASM 49. Kita lihat lagi Man o' War 49. Kita lihat lagi DRH 47. Lihat HVK 35, ya 41 ya kan? KN 41, ICR 40, 41, kita lihat SMG 42, 42, 40, 40, 49, ini lebih tinggi. Ini juga masuk ke BDW tipe 2. 43, kira 40. Nah, itu di atas kertasnya ya, di atas kertasnya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di training mode. Jadi, nggak bisa teman-teman kita cuma pakai senjata versatile sama FKW. Nggak bisa. Kita butuh BDW. Nah, ngomong-ngomong DVT kemarin, dia pakai 2 BDW, 1 FKW, dan 2 versatile. Sedangkan DG itu pakai 3 FKW. FKW itu bakal diratain sama BDW-nya teman-teman. Gitu. Jadi ini bakal jadi ribet banget gitu. Coba nih kita lihat ya senjatanya ya. Dang 39, 33. Nah, kemudian ada yang namanya flat damage. Ini adalah flat damage, ini adalah karakteristik AR. Coba lihat nih ya, kaki nih. 33. 33, 33, 33 tuh. Flat damage-nya tuh sama gitu. Coba kita mainin Cordite. Kita mainin SMG ya. Kepala 28, badan 24, kaki 21. Gitu. Itu nggak flat damage-nya. Gitu. Itu nggak flat damage-nya. Sedangkan AR itu damage-nya flat. Nah, itu yang membuat dia jadi bahaya. Sekarang kita lihat ASM berapa. Kalian akan terkejut-kejut nih ya. 40, Bos. 34. 40 gak. Senjata favorit gue aja nggak nyampe 40, 39 sama 33 gitu. Nah, senjata BDW tipe 1 itu salah satunya ya, isinya ada AK-47, ada ASM, ada Man o' War, ada DRH gitu ya. Nih DRH 3832. Nah, kebayang ya? Gitu. Jadi, kebayang nggak kenapa ASM-nya Incendio itu bisa nge-outplay anak DG? Pertama, karena dia senjata BDW. Dan dia bukan senjata berat sama sekali, bukan. Dia bisa disetting untuk nggak jadi berat. Karena ada gunsmith, teman-teman. Itu yang kedua ya. Nah, yang terakhir adalah ASM itu burst-nya tinggi sekali. Itulah kenapa namanya burst damage weapon gitu. Nah, yang paling menarik yang terakhir adalah yang menyebabkan kenapa BDW-nya DVT itu bisa benar-benar meng-outplay anak-anak DG, karena mode gamenya adalah hardpoint. Hardpoint itu nggak kayak dominasi yang dia stay di tempat-tempat yang udah fix ya. Kalau hardpoint itu bayangin deh, kalau misalnya hardpointnya pindah ke sisi map yang membutuhkan threat damage di open space, itu FKW-nya bisa apa gitu. Yang kalau misalnya head to head-nya itu ketemu di open space, FKW-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 FKW, nih teman-teman DG punya 3 FKW, ya dia bakal kesulitan ketika hardpoint-nya pindah ke tempat-tempat yang butuh open space. Itu yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman, FKW itu tugasnya akan sangat optimal untuk merebut zona. Jadi misalnya nih SND ya, kita mau ngerebut zona-zona camping tempat musuhnya, campsite-nya musuh-musuh misalnya gitu ya. Nah, itu dia akan masuk, ngehajar orang yang ngecamp gitu ya, atau ngehajar orang yang lagi zoning gitu ya. Terus dia ratain, terus akhirnya
teman-teman kita bisa masuk ke zona itu. Nah, jadi tugasnya orang-orang yang pakai FKW itu tugasnya buat nge-clear zona gitu. Nah, makanya dia didominasi dan di SND akan sangat bagus penggunaannya. Tapi ketika kita bicara tentang hardpoint, gitu ya, kalau memang strategi kita adalah nge-clear zona secepat mungkin dengan FKW, begitu zonanya sudah di-clear, nge-dev-nya pakai apa? Senjata-senjata BDW akan lebih survive gitu ya ketika dia nge-dev. Ketika dia nge-dev dia lebih bagus untuk nge-dev dibanding sama senjata-senjata FKW. Karena FKW kan sistemnya adalah senjata offense gitu. Nah, nggak poinnya. Nah, memang ada banyak skema cara nge-dev dengan FKW. Gitu ya. Ada banyak skema itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti skemanya dan kita mainin FKW-nya tidak dengan skema tersebut, lu pasti kalah. Kayak gitu. Nah, ini yang menjadi masalah kemarin pas DG lawan DVT, teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin match kedua gitu ya, selain daripada draft weapon yang memang DVT udah menang duluan, itu juga ya karena makro game gitu ya. Makro gamenya juga bagus gitu. Si DVT-nya ini kan. Nah, kemudian didominasi itu udah bukan tentang makro, mikro, dan draft weapon lagi, tapi ada alasan spesial kenapa DG itu benar-benar kalah didominasi. Itu penjelasannya kita simpan untuk video-video lainnya aja ya gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahamin gitu ya bahwa yang namanya kompetitif gitu ya, itu nggak sederhana kayak kita main di rank gitu. Kayak wah, ini HG sama GKS nih bagus nih. Kenapa HG sama GKS bagus? Coba nih lihat nih. Ini adalah dua SMG, bukan satu-satunya ya, dua-duanya gitu ya. SMG yang punya karakteristik AR yaitu flat damage. Lihat nih. Damage-nya 36 tinggi, terus ke bawah ya. Di bawahnya berapa tuh? Coba lihat. 28, lihat kaki. 28 flat damage kan? Gitu. Itu kenapa GKS sama HG itu kepake di kompetitif. Lihat nih, kepala. 30, 28 gitu. Tahu nggak kenapa flat damage ini penting, teman-teman? Ini kan AR juga ada flat damage-nya. Kayak tadi apalagi ASM ya, tadi tinggi banget flat damage-nya. Kakinya aja itu nggak lebih besar dari headshot-nya. Nah, headshot-nya cuma 30 kan. Tadi kakinya pakai ASM itu 34, teman-teman. Bayang apalagi kalau misalnya dia pas jarak dekat pakai Hellfire, udah auto meninggoy lah kalian gitu. Nah, itu yang jadi bahaya gitu ya. Nah, flat damage ini kenapa dia menjadi penting untuk dipakai di kompetitif? Karena flat damage itu mengenhance, dia bisa mengoptimalkan basic aim kita. Jadi misal nih, kondisi tertekan banget, kalian kena pressure, sehingga kalian nggak sengaja, bukan yang nembak kepala, malah nembak dengkul. Nah, ternyata nembak dengkul, damage-nya sama kayak nembak dada, ngerti nggak? Jadi, flat damage ini menguntungkan aim banget gitu. Nah, hal ini yang nggak banyak orang pahamin gitu. Dia cuma mikir kayak, kenapa HG bagus? Ya, karena akurasinya bagus bang gitu. Ya, kalau masalah akurasi mah, di prosins ya teman-teman ya. Itu semua orang akurasinya bagus. Semua orang aimnya bagus. Dia sudah berlatih dengan keras dan dengan jam terbang tinggi. Sampai-sampai senjata gempa ke MSMC aja, itu bisa perform banget. Gitu. Contoh misalnya waktu itu, di GGWP kalahnya karena apa sih dulu sama DG di Major 2? Ya kalahnya gara-gara ada Zen yang benar-benar mempelajari dengan jam terbang tinggi senjata yang namanya MSMC. Kita kena clutch 1 lawan 3 pakai MSMC. Mau MSMC itu dibilang nggak masuk akal, senjata gempa apa segala macam. Kenyataannya DG dengan jam terbangnya Zen itu bisa pakai MSMC dengan sangat baik. Jadi kita udah nggak bisa lagi bilang di kompetitif bahwa senjata itu recoilnya jelek, senjata itu recoilnya bagus. Bukan itu pertimbangan utamanya teman-teman. Tapi lihat flat damage ini gitu. Ini salah satu hal yang membuat HG itu sangat laku gitu. Udahlah lurus. Kalau misalnya dia meleset dikit aja, tuh masih tinggi damage-nya. Apalagi GKS ya. Aku lebih suka GKS daripada HG sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Lihat nih GKS. Piu. Nggak kena. Coba kepala. Tuh. 36 loh. 28 loh. Gitu kan tinggi banget gitu. Nah gitu aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya gambarannya gitu ya. Kalau ada yang salah-salah atau tidak setuju ya tidak mengapa gitu ya. Mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu ya kalau ada yang mau ditanya-tanya gitu ya, atau pendapatmu gitu ya. Kalau pendapatku gini coach sebenarnya gitu ya, terserah juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya gitu ya. Kalau nggak bermanfaat silahkan di-like lah.